Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqin, ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah pengajian kantor Indosat Medan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kepada poin-poin lebih lanjut tentang hal-hal penting berkaitan dengan pelaksanaan salat jenazah, ada satu hal yang sempat ditanyakan sebelumnya yang belum saya jawab terkait dengan apakah hukum mandi bagi orang-orang yang ikut serta dalam memandikan jenazah itu adalah wajib. Berangkat dari satu hadis sahih akhrajahu Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban memuatnya dalam kitab sahihnya, di mana Rasul bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang ikut membawa mayit, mengusungnya hingga ke kuburnya, maka hendaklah dia berwudu. Apakah hukum mandi bagi orang yang turut serta dalam memandikan jenazah itu wajib? Nah, sekilas hadis itu mengatakan iya wajib. Tapi ternyata dalam penjelasan hadis-hadis atau riwayat-riwayat al-athar yang lain didapati bahwa perintah itu mengarah kepada sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Begitu juga orang yang ikut serta membawa jenazah hingga ke kuburnya, tidak wajib dia berwudu setelah itu, hanya sunnah saja sifatnya, anjuran. Apa dalilnya? Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Laisa 'alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh." Ibnu Abbas pernah berkata bahwa tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mandi bila mana kalian ikut serta memandikan mayit kalian. Fa inna mayyitakum laisa binajis. Karena mayit kalian itu bukanlah sesuatu yang najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, maka cukuplah kalian membasuh, mencuci tangan kalian saja, kata Ibnu Abbas. Berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, kunna naghsilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Dulu kami pernah ikut memandikan mayit, maka ada sebahagian di antara kami yang mandi setelah itu, dan ada pula sebagian yang tidak mandi. Artinya para sahabat memahami hadis Rasulullah itu lebih terarah kepada sunnah saja hukumnya. Mudah-mudahan dengan ini terjawab pertanyaan yang saya ingat pernah disampaikan oleh salah seorang ibu dalam pengajian kita sebelumnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang penting untuk kita ketahui juga tentang pelaksanaan salat jenazah. Wa yaqiful imam wara'a ra'sir rajul. Imam dalam pelaksanaan salat jenazah itu berdiri berhadapan dengan kepala mayit. Berhadapan dengan kepala mayit. Kalau itu laki-laki, mayit laki-laki. Wa wastal mar'ati, dan di tengah-tengah mayit perempuan. Jadi kalau ada di antara kita nanti mungkin dimintai untuk bertindak sebagai imam dalam sholat jenazah, mungkin kerabat, tetangga dekat yang wafat, maka tanyakan dulu. Kalau yang sudah tahu pasti nggak apa-apa, ya. Jadi kalau itu mayit laki-laki, maka di bagian kepala, imam berdiri menghadap ke kepala mayit. Kalau mayit itu perempuan, imam berdiri menghadap ke bagian tengah pinggang mayit perempuan, ya. Waria, tanyakan apa jenis kelamin asalnya. Apa jenis kelamin asalnya? Baik. Sepertinya saya sudah pernah bahas waria dulu, Pak, ya.
seingat saya. Jadi waria yang ditoleransi oleh hukum Islam itu hanya ada satu bentuk waria. Kalau boleh disebut waria, itu sebenarnya khunsa muskil dalam kajian fikih Islam. Kalau orang-orang yang sudah lahir dalam keadaan sempurna, artinya dia hanya membawa satu kelamin, itu nggak boleh berupaya untuk berpindah kelamin. Sekalipun maaf ada kelainan pada kelaminnya. Misalnya ada pernah seorang ibu mengeluh kepada saya ketika saya tanya, abang tuh udah nikah bu? Belum lagi. Maaf cakap abang kalian itu katanya agak kecil kelaminnya katanya. Nah itu nggak boleh dia bertindak kemudian menjadi perempuan, sekalipun ada kelainan sedikit. Yang ditolerir oleh syariat Islam itu adalah ketika seseorang terlahir dengan membawa dua kelamin. Itu disebut dengan khunsa muskil. Nah, jadi punya kelamin ganda. Kalau kelamin tunggal itu nggak boleh. Jadi kalau dia nyata lahir dengan membawa kelamin wanita, tidak boleh dia kemudian bersikap layaknya pria. Atau sebaliknya, dia lahir dengan membawa kelamin pria, untuk kemudian dia berupaya agar dinilai, agar diperlakukan sebagai wanita. Kedua-dua itu haram. Sama itu haramnya dengan orang yang punya orientasi seksual, yang punya kelainan dalam orientasi seksual. Sikapnya, perilakunya, dia sebagai seorang pria sejati, tapi maaf, ketika berhubungan orientasi seksualnya salah, dia lebih suka kepada sama pria. Nah, itu pun haram itu. Itu pun haram. Untuk bisa dibedakan Bapak sekalian, ada orang yang memang dari tampilan sudah menyala. Itulah mungkin yang lebih sering kita sebut dengan waria itu, Pak ya. Nah, saya sendiri masih kabur-kabur itu apa pemahaman waria dalam pengertian kita yang benar. Waria itu. Jadi, kalau ada orang lahir dengan membawa kelamin tunggal, kemudian dia berupaya untuk bersikap melawan kelamin tadi, lahirnya sebagai laki-laki, entah karena kecil kelaminnya atau karena sejak kecil dia tumbuh di tengah-tengah perempuan, satu-satunya anak di tengah sekian banyak saudara perempuan misalnya, atau ketika masih kecil dia diperlakukan layaknya perempuan, setiap kali muncul dalam acara teatrikal di sekolah selalu diminta untuk berperan sebagai perempuan, oleh karena itu dipuji dia, disanjung. Lantas kemudian berperan dia dalam kehidupannya dan mulai dia memposisikan dirinya sebagai perempuan, itu haram. Itu haram. Sekalipun orientasi seksualnya lurus, itu haram. Karena ada berupaya untuk memirip-miripkan penampilannya. Atau sebaliknya, tampilannya bagus, tapi pada saat berkaitan dengan orientasi seksual, dia punya orientasi seksual kepada sesama jenis, itu pun haram. Yang boleh itu apa? Kalau ada seorang terlahir dengan dua kelamin. Jadi Pak, kalau yang dua kasus itu kembalikan kepada hukum kelamin asalnya. Itu dia. Nah, ini dia Ibunda. Kalau dia dua kelamin, menurut hukum fikih, biarkan dulu anak itu tumbuh. Itu ada dua kelamin, itu khunsa muskil namanya. Jarang-jarang tapi itu ada, dan itu sudah dibahas oleh para ulama fikih dari dulu. Biarkan anak tadi tumbuh hingga dia dewasa. Jangan dipaksa dia, jangan dipaksa. Untuk kemudian nanti setelah dia dewasa, dia memilih sendiri kecenderungan dia kemana gitu. Sekarang kan secara medis itu banyak langsung tuh dipilih laki-lakinya atau perempuan tergantung orang tuanya. Itu setelah anak lahir, iya, dan membawa dua kelamin, itu nggak boleh, nggak boleh itu. Pernah dalam satu kejadian di negeri Qatar, salah satu negeri makmur di Teluk ya, Qatar, ada satu keluarga yang mengalami itu. Mereka punya anak lahir dengan dua kelamin. Lazimnya orang kita, ya, orang Arab itu lebih lagi, itu lebih suka kalau mereka lebih bangga punya anak laki-laki. Maka mereka arahkan anak tadi agar menjadi laki-laki. Termasuk, maaf, mereka operasi organ kelamin wanita itu, di operasinya. Tapi ketika anak itu tumbuh menjadi perempuan, dia lebih memposisikan sebagai perempuan, berperilaku bersikap layaknya perempuan. Nah, hingga muncul kemudian masalah. Keluarga sudah mulai merasa malu kan? Di KTP ketika dia beranjak besar itu disebut sebagai laki-laki. Pada kenyataannya bersikap sebagai perempuan. Nah, di Arab ini kan aib sekali ini. Aib sekali. Alhamdulillah, kurang lebih 8 tahun saya hidup di negara Arab yang berbeda. Ada paling 3 negara yang berbeda. Itu nggak ada itu